Nah, ya. Alhamdulillah kita mulailah untuk praktek konseling kelompok. Nah, untuk yang pertama dipersilakan kepada Ibu Anissa Mardatilah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ibu senang kalian semua bisa hadir pada hari ini dalam kegiatan kita yaitu konseling kelompok. Baiklah, sebelum memulai konseling kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta cowok ya yang memimpin doa. Silakan. Ini, Bu. Baik, teman-teman dan Ibu, sebelum kita memulai konseling kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Di dalam hati berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bu. Oke, terima kasih untuk mimpin doanya. Sebelumnya, sudah kenal lawan Ibu? Belum, Ibu. Belum. Oke, baik. Kalau belum, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Sebutkan nama, asal, dan hobi kalian. Dimulai dari Ibu nih. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Mardatilah. Biasanya dipanggil Ibu Marda. Asal Ibu dari Gambut dan hobi Ibu nonton film. Oke, next. Sihab. Izin perkenalkan, nama saya Ahmad Sihabadi, sering dipanggil Sihab, hobi saya berbola, Ibu. Oke, lanjutnya Piza. Perkenalkan, nama saya Hafizatunisa, biasa dipanggil Piza, asal dari Barabai, hobi membaca. Oke, selanjutnya Lili. Perkenalkan, nama saya Lili Ramawati, asal dari Kalimantan Timur, hobi traveling. Oke. Hobi. Yang terakhir, Khalisa Aziza. Ulun Kak Bu. Ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama Ulun Kalisa Azizah. Asal Kak Bu? Asal sama hobi. Asal Ulun Tanjung, hobi mendengarkan musik Bu. Oke, baik. Kita sepakati dulu ya waktu untuk kegiatan konseling kelompok kita hari ini yaitu 15 menit. Apakah cukup? Cukup. Insya Allah cukup, Ibu. Oke, sebelumnya ada yang sudah tahu Kak apa itu konseling kelompok? Belum, Ibu. Belum. Bu. Nah, jadi konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada anggota kelompok yang mempunyai masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun nih manfaat dari konseling kelompok yaitu mengentaskan masalah anggota kelompok yang memiliki masalah tersebut di dalam kelompok, membantu individu untuk mengungkapkan permasalahan pribadinya secara terbuka kepada orang lain, belajar mendengarkan dan belajar menyampaikan pendapat. Nah, pada konseling kelompok ini juga ada beberapa asas yang harus kita taati bersama. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas ini menjaga rahasia setiap anggota kelompok yang mengungkapkan permasalahannya, dijaga bersama-sama oleh anggota kelompok dan pemimpin kelompok, dan tidak boleh diceritakan kepada orang lain tanpa seizin yang bersangkutan. Yaitu asas yang kedua, keterbukaan. Jadi setiap anggota kelompok mengungkapkan permasalahannya secara terbuka, jujur, kemudian mengungkapkannya secara lugas tanpa ada tekanan dari siapapun. Asas yang ketiga yaitu asas kegiatan. Kita hadir di sini untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Oleh karena itu, di asas kegiatan ini kita sepakat nih untuk mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan konseling kelompok. Nah, asas yang keempat yaitu asas kenormatifan.
Asas ini semua anggota kelompok termasuk Ibu sendiri harus menaati norma-norma yang berlaku, tidak menyinggung sara dalam menyampaikan pendapatnya. Asas yang terakhir yaitu asas kesukarelaan. Kalian sebagai anggota kelompok datang ke sini atas dasar diri sendiri, bukan paksaan dari orang lain ataupun pihak luar. Nah, dalam kegiatan konseling kelompok ini juga ada aturan main nih yang harus kita taati bersama-sama. Yaitu yang pertama, pada saat nanti anggota kelompok menyampaikan pendapatnya, harus izin terlebih dahulu kepada pemimpin kelompok. Kalau pemimpin kelompok memberikan izin, barulah menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, pada saat ingin menyampaikan pendapat, beri aba-aba, misal angkat tangan, saya Bu. Nah, begitu. Terus yang ketiga, pada saat ada anggota kelompok berbicara, mendengarkan apa yang sedang disampaikan. Terus yang terakhir nih, pada saat ada anggota kelompok yang sedang berbicara, jangan pernah sekali-kali memotong pembicaraan itu. Nah, adapun jenis mekanisme nih pelaksanaan konseling kelompok. Yang pertama, setiap anggota menyampaikan permasalahannya secara bergantian. Yang kedua, kita bersama-sama memilih kira-kira masalah siapa dulu nih yang ingin dibahas terlebih dahulu. Terus yang ketiga, anggota kelompok yang permasalahannya dibahas, dia harus menceritakan kepada kita semua dia punya masalah apa, kita mendengarkan permasalahan dia. Terus yang keempat, kita bersama-sama bergantian menanyakan ataupun memberi masukan atau memberi solusi terhadap masalahnya tersebut. Yang kelima, masalah yang tidak selesai di hari ini nanti kita sepakat akan diadakan pertemuan berikutnya, sehingga kedepannya semua masalah dapat kita bahas bersama. Sampai sini paham aja lah, atau ada yang ingin bertanya? Insya Allah paham Ibu. Kami, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Apakah kalian sudah siap? Siap, Ibu. Ya, Bu. Siap, Ibu. Nah, di dalam konseling kelompok, bentar. Di dalam kegiatan konseling kelompok juga ada asas bentar lah. Sebelum kita mulai, Ibu mau nih, kita semua mengucapkan janji. Ikuti Ibu ya. Tinggi, Bu. Oke. Saya berjanji Saya Saya berjanji akan selalu menjaga rahasia akan selalu menjaga rahasia yang dibicarakan dalam kelompok dan akan menjaga rahasia dan permasalahan teman-teman yang dibahas dalam kelompok. permasalahan yang akan dibahas dalam kelompok. Nah, sesuai kesepakatan kita di awal tadi, dalam kegiatan ini kalian sebagai anggota kelompok, nanti pada saat kegiatan konseling kelompok jangan ragu-ragu, jangan sungkan untuk mengungkapkan perasaannya, pendapatnya dalam memberikan solusi terhadap masalah anggota kelompok yang sedang dihadapi. Tinggi, Bu. Oke. Untuk mengungkapkan permasalahannya, dimulai dari Yusuf ya, yang cowok. Tinggi Ibu. Ibu lebih kompleks.
Suara ulun. Halo. Putus-putus ya. Halo. Siap. Halo. Tes. Dengaran nggak, Bu, Silahkan. suara ulun? Kedengaran. Tes, tes. Kedengaran nggak, Bu, suara ulun, Bu? Siap. Pembelajaran nih, Bu, kayak malas belajar tuh, Bu. Kurang jelas siap. Tes, tes. Terdengarlah suara ulun, Bu. Terdengar. Nah, mungkin karena terganggu jaringan nih, Bu, jadi permasalahan ulun tuh lebih ke malas belajar, Bu. Oh, oke, ya. Jadi di sini siap malas belajar nih. Nggih, Bu, karena semakin kesini sekolah karena daring jadi kayak lebih malas belajar, Boy. Ya, ya. Oke. Coba kali saja nih. Masalah ulun lah, Bo. Masalah ulun tuh kurang memanajemen waktu, Bu Ai. Kurang manajemen waktu. Oke. Kita next lagi. Hafizatun Nisa. Kalau permasalahan ulun memiliki dendam dengan teman ulun, Bu. Oke. Yang terakhir Lili. Ulun ketujuh boros, Bu Ai. Oke. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang telah diutarakan oleh kalian semua tadi barusan, kita sepakati dulu nih permasalahan siapa yang akan dibahas terlebih dahulu. Menurut kalian semua, permasalahan siapa yang ingin dibahas? Hafizatun, Bu. Menurut ulun Hafizatun, Bu. Oke, jadi permasalahan Hafizatun Nisa yang akan kita bahas terlebih dahulu, yaitu tadi Piza menaruh dendam ya kepada temannya. Apakah Iya, benar, Bu. Piza? Benar, Bu. Nah, silahkan Piza untuk mengutarakan permasalahannya lebih lanjut. Jadi begini, ulun tuh kada suka kalau ada yang membuat ulun tuh tersinggung. Karena ulun ini orangnya kan sulit untuk memaafkan orang lain. Nah, karena hal itu membuat ulun jadi dendam dengan orang yang membuat ulun tersinggung, Bu. Oh, jadi Piza itu tidak suka nih ada yang membuat Piza tuh tersinggung. Karena itu bisa membuat Piza menjadi dendam dan Piza juga sangat sulit untuk memaafkan orang lain. Itulah tadi penyebab Piza menjadi dendam dengan orang lain. Mungkin nih dari teman-teman yang lain ingin memberikan masukan untuk Piza. Ibu persilahkan bergantian ya. Nggih, Bu, siapa dulu, Ibu? Dimulai dari Lili deh. Kenapa, Lili, Bu? silahkan Lili untuk
memberikan masukan untuk Piza atas permasalahannya tadi. Oh, kalau menurut ulun Bu Ai, sebaiknya tuh Piza ini dibawa untuk mendekatkan diri dulu kepada Allah gitu nah Bu, agar rasa dendam ini kepada temannya itu tidak berkelanjutan lama gitu Bu, menurut ulun. Oke, makasih Lili. Kita next ya. Sihab. Ini Bu, sebelumnya ulun mohon maaf karena jaringan ulun terkendala, jadi tidak bisa camp Bu. Jadi menurut ulun untuk Hafizatun tadi, Hafizatun lebih untuk memahami diri sendiri dulu agar tidak mudah dendam seperti itu Bu, karena dendam itu tidak baik Bu. Gitu sudah Bu. Oke, makasih Sihab. Nah, yang terakhir nih, Halisa Azizah. Misalnya Hafizatun ada dendam melawan kawannya, kita sebagai kawannya tuh mungkin bisa memarakakan buahnya berdua supaya buahnya tuh berkawan lagi kayak tuh, Bu. Oke, makasih. Nah, untuk Piza bagaimana, Za? Untuk yang dikatakan semua teman-teman memang benar, tapi jujur ulun tuh sangat sulit untuk berpikiran positif terhadap orang lain, terlebih yang udah membuat ulun perasaan untuk tersinggung. Tetapi ulun akan mencoba sedikit demi sedikit untuk merubah pola berpikir ulun. Baik, karena Piza sudah berjanji untuk berubah dan mencoba ke arah lebih baik lagi. Ibu juga ingin memberikan semangat nih untuk Piza agar dia lebih semangat lagi untuk berubah. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Piza. Makasih. Nah, itulah Piza. Teman-teman semua sudah memberikan sarannya nih yang terbaik untuk Piza agar Piza lebih baik lagi dan bisa berubah ke arah yang lebih positif. Untuk Piza nih selanjutnya apa yang ingin Piza lakukan setelah selesai pertemuan ini? Mungkin setelah selesai kegiatan ini, ulun akan mencoba untuk berubah dan ulun sangat berterima kasih atas saran yang sudah diberikan oleh teman-teman dan juga ibu, dan saran tersebut sangat berguna untuk ulun. Oke. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Piza ini tuh harus terus berpikiran positif dan juga Piza harus memiliki keinginan yang besar dari dalam hati untuk berubah. Karena ibu yakin nih Piza tuh pasti bisa. Yang terpenting Piza tuh harus memaafkan kesalahan orang lain agar Piza terhindar dari rasa dendam. Sebagaimana nih ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabatum fa'aqibu bimisli ma uqibatum bihi wa la in sabaratum lahu wa khairul lisabirin. Yang artinya, dan jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik dari orang yang bersabar. Nah, ini di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 126. Jadi dendam tuh penyakit hati yang harus dijauhi. Jangan sampai lagi dendam terhadap orang lain ya Biza. Harus belajar untuk memaafkan orang lain. Karena pada dasarnya kan Allah saja maha pengampun, maha pemaaf. Masa kita sebagai hamba tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Ibu, terima kasih banyak atas sarannya. Iya, sama-sama Biza. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, apakah ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan? Ibu persilakan untuk Biza. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Kesan yang ulun dapatkan pada kegiatan konseling kelompok hari ini adalah sangat berkesan dan sangat bagus, dan hal tersebut juga sangat berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami saat ini. Terima kasih untuk semuanya.
Sama-sama Piza. Ya. Kepada Piza sudah memberikan kesan yang baik terhadap kegiatan konseling kelompok yang sudah kita lakukan hari ini. Terima kasih pula untuk semuanya nih yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini, berbagi cerita serta pengalaman yang pernah dialami. Baik, untuk permasalahan teman-teman yang belum sempat kita bahas, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kira-kira kalian bisa mengadakan kegiatan konseling kelompok selanjutnya minggu depan bisakah? Inggih bisa Ibu. Bisa, Bu. Oke, kalau semuanya bisa, kegiatan konseling kelompok selanjutnya nanti minggu depan. Sebelum kita beri pertemuan hari ini, kita siap lagi untuk memimpin ya. Inggih Ibu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita menutup konseling kelompok ini, mari kita berdoa agar yang telah diberikan oleh Ibu tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Terima kasih semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Terima kasih ucapkan sebanyak-banyaknya pada kalian semua atas bersama yang sudah bergabung di grup hari ini. Jaga kesehatan kalian luar biasa. Apabila ada yang kerja atau Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ibu Anissa sudah selesai melaksanakan konseling kelompok lah. Nah, selanjutnya kita persilakan kepada Ibu. Ulun kan Bu. ya, nah, dipersilakan Lili. Langsung saja kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Jadi sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dulu ya untuk diberi kelancaran di antara kalian ingin memimpin doa. Maaf Ibu, tidak terdengar jelas Ibu. Halo Ibu. Halo, kedengaran kah suara? Mau izin diulangi Bu, tidak terdengar tadi Ibu. Oh iya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa untuk diberi kelancaran konseling kita hari ini. Kira-kira siapa ya yang mau memimpin doa di antara kalian semua? Ulun Ibu sebagai yang paling ganteng Bu. Ya bisa. Ya teman-teman, sebelum kita memulai konseling kelompok pada pagi hari ini dengan Ibu Lili, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Oke, jadi sebelumnya apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling? Belum, Bu. Belum Bu. Belum pernah, Bu. Belum pernah ya. Jadi Ibu sedikit jelaskan ya, konseling kelompok ini adalah proses pemberian bantuan kepada individu dalam settingan kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dipimpin oleh seorang konselor sebagai fasilitator. Nah, tujuannya kita berkumpul pada hari ini melaksanakan konseling kelompok itu dengan membahas topik permasalahan yang kita cari solusinya bersama-sama. Dapat
menekankan beberapa asas konseling. Nah, siapa nih di sini yang tahu asas konseling itu apa aja? Ulun Ibu. Ya, kali saja. Kerahasiaan Ibu. Ya, betul ya, kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini di mana kita eh, eh, apa namanya? Permasalahan kita ini cuman kita dan anggota kelompok aja yang tahu, orang lain tidak diperkenankan untuk tahu dan tidak boleh juga dibeberkan kemana-mana. Nah, untuk asas selanjutnya siapa nih yang mau menjelaskan atau tahu? Asas Anissa, asas keterbukaan, Bu. ya apa Anissa asas keterbukaan? Nah, jadi di sana kita mengemukakan permasalahan atau ide, saran secara terbuka, Bu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, bagus. Selanjutnya ada yang mau? Tidak ada ya? Ya udah, berarti selanjutnya tuh ada asas kesukarelaan. Jadi di sini mengikuti konseling kelompok itu tanpa ada paksaan orang lain ya, dan kalian ikhlas ikut dalam konseling kelompok. Terus itu ada asas kekinian. Jadi asas kekinian ini adalah masalah yang dibahas pada konseling kelompok ini bersifat kayak sekarang gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Baik, jika bisa dipahami, di sini Ibu ada permainan nih. Untuk permainannya sambung kata. Jadi misalnya Ibu bilang eraser, berarti huruf ujungnya R, kalian harus menyebutkan misalnya, tapi dengan menggunakan bahasa Inggris. Misalnya berarti R ruler kayak gitu ya. Dimulai dari Ibu ya. Misalnya glass. Bisa dilanjutkan Kalisa Ajijah. Ibu spoon. Bisa dilanjutkan Anissa. Apa tadi katanya terakhir, Bu? Pun. Kurang jelas. Spoon. Nyerah aja sudah. Hafijah Tunisa. Apa huruf terakhirnya tadi? N kah? Spoon. N. N. News. Oke, bisa dilanjut. Siap. Akhirnya tadi S, Kak, Bu. Halo. Yang tikus. Akhir S, Kak, tadi, Bu. Huruf belakangnya E. Gong kayaknya, Boy. Oke. Sudah ya ice breakingnya kita. Bu, sulit sekali, Bu. Ibu. Wah. Jadi di sini kita melaksanakan konseling kelompok dengan waktu 10 sampai 15 menit ya di sini. Nah, untuk kalian semua bisa memaparkan apa yang kalian hadapi saat ini. Apakah kalian siap untuk mengikuti konseling kelompok?
Insya Allah siap Ibu. Insya Allah siap, Bu. Bu, Oke, dimulai Ibu. dari Kalisa ya. Oke, dimulai dari Kalisa Ajijah. Permasalahan ulun tuh gue akhir-akhir ini ulun sulit membagi waktu karena kurang bisa memberikan pemahaman buat orang tua ulun. Oh, gitu ya. Anissa, kalau ulun kurang bisa percaya diri, Bu, berbicara di depan umum. Hafijatun Nisa, Kalau ulun kurang bisa mengatur jadwal belajar ulun, Bu. Sihab, Kalau ulun Bu lebih mementingkan hobi dibanding pelajaran Bu. jadi bagaimana nih untuk kita sepakati masalah siapa yang terlebih dahulu kita selesaikan? Kalau menurut ulun masalah Kalisa dulu, Bu. Iya, Bu, Oke. masalah dulu. Nggih Bu, Ica dulu Bu. Oke, masalah Kalisa ya yang kita selesaikan hari ini. Oke, Kalisa bisa diceritakan bagaimana kelanjutannya? Kan ulun nah, misalnya di rumah tuh kan Bu kan kita sudah semester 5. Kan kita banyak tugas, Bu. Nah, misalnya banyak untuk di rumah bisa disuruh macam-macam, Bu, disuruh kan misalnya disuruh sewajarnya aja gak apa-apa, Bu. Tapi misalnya banyak disuruh Bu lah mama abah ulun macam-macam. Ulun tuh lagi menggawi tugas. Tapi ulun tuh kada nyaman pang, kada nyaman Bu supaya kada nyaman ulun membantah itu. Nah, jadi ulun tetap apa yang disuruh mama abah ulun walaupun jadinya tugas tuh kada tegawi Bu kayak keteter kayak itu. Nah, untuk Kalisa ada punya planning nggak untuk bisa menyelesaikan masalahnya? Misalnya kayak aku nih mempunyai jadwal misalnya jam sekian untuk mengerjakan kayak gitu. Bu Belum kah? Kedengaran, Sa? belum ada Bu. Oh iya. eh Jadi kalau dari teman-teman, apakah ada punya saran untuk permasalahan Kalisa Ajijah? Izin Ibu. Iya, bisa Sihab. Kalau dari ulun Bu, mungkin Saudari Ica atau Halisa lebih memberikan pengertian kepada orang tuanya bahwa Ica ingin memiliki waktu untuk mengerjakan tugas sebelum mengerjakan pekerjaan rumah Bu. Mungkin seperti itu Bu. Oh iya, bagus. Terus Hafijatun Nisa, Izin, Bu. Kalau menurut ulun Kalisa ini lebih terbuka lagi sama orang tuanya gitu, kayak menyampaikan kalau waktu ulun tuh untuk mengerjakan tugas ulun lebih terbuka lagi lah Bu istilahnya sama orang tuanya supaya Kalisa lebih mudah untuk mengatur jadwal belajarnya dan pekerjaan rumahnya juga. untuk Anissa Mardatilah, Kalau menurut ulun sih, Bu, sama aja kayak yang lain, terbuka sama orang tua. Terus tuh membuat semacam jadwal belajar lah, kayak gitu. Nah, misalnya kan dari jam segini sampai jam segini misalnya membantu orang tua. Dari jam segini sampai jam segini bisa buat belajar. Dan kasih pengertian juga ke orang tua bahwasanya saya ulun bisi banyak tugas, jadi harus mengerjakan terlebih dahulu. Kayak gitu nah, Bu. nah iya bagus ya. Untuk saran dari permasalahan Kalisa, harus bisa berterus terang untuk bilang nih bahwa Kalisa Ajijah ini mempunyai tugas dan itu mengerjakannya tuh ya memang butuh waktu gitu ke orang tua. Terus itu juga dibuat waktunya misalnya ini jam sekian free. Nah, di sini
jam untuk membantu orang tua, dan jam selanjutnya untuk mengerjakan tugas atau dipakai untuk apa ya? Untuk kayak refreshing kah bisa. Jadi kan nggak terlalu berpikir terus ke masalah ini gitu loh, Kalisa. Tinggi, Bu. Jadi apa nih yang bisa didapatkan oleh Kalisa untuk konseling kelompok hari ini? Ulun berarti harus lebih memanajemen waktu, harus lebih terbuka lawan mama abah ulun, harus jujur misalnya ulun lagi menggawi tugas harus bepada ulun ke lagi menggawi tugas supaya kada disuruh apa-apa kayak itu Bu. Oke, setelah ini bagaimana perasaan Kalisa Ajijah mengikuti konseling kelompok? Perasaan ulun akhirnya lega, Boy. Akhirnya masalah yang sedang ulun hadapi akhirnya ada penyelesaiannya. Oke, kira-kira untuk minggu depan kita melaksanakan konseling kelompok, apakah siap? Insya Allah siap, Bu. Bu. Oke, kalau begitu kita berdoa dulu ya sebelum diakhiri konseling kelompok hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Makasih kembali, Ibu akhiri, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, alhamdulillah sudah selesai lah Ibu Lili memberikan konseling kelompok. Nah, selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Sihab. Silahkan. Nggih, Bu. Sebelumnya apakah terdengar jelas suara ulun? Jelas, Bapak. Di sini kayak loading kayak itu, Boy, kayak suaranya lambat muncul, Boy. Oh, delay lah suaranya. Tapi kami aman aja, Nas. Dengar. Gitu. Jadi ulun mulai aja, mohon maaf jika ada terkendala. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bapak. Pagi, Bapak. Baik, bagaimana kabar kalian yang di tempat masing-masing ini? Karena kita bertemu melalui Google Meet, maka akan Bapak tanyakan kabar kalian semua. Alhamdulillah, lumayan baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya di sini semua sudah pernah melaksanakan konseling kelompok lah. Belum, Bapak. Ini Pak, Belum. Oh ya, jadi Bapak jelaskan dulu lah konseling kelompok itu apa. Nah, jadi konseling kelompok itu merupakan upaya bantuan untuk memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Konseling kelompok mungkin secara bersama memperoleh kesempatan bagi pembahas dan mengentaskan masalah melalui dinamika kelompok itu sendiri. Bagaimana? Apakah terdengar? Jelas, Bapak. Terdengar. Pak. Ya, baik. Karena jaringan mungkin kurang bagus, jadi Bapak menjelaskannya dengan perlahan. Jadi bimbingan konseling kelompok ini ada beberapa asas yang perlu kita terapkan. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi selama kita melaksanakan konseling kelompok ini, diharapkan atau diwajibkan
bahwa tidak ada pembicaraan yang telah kita lakukan sampai terdengar di luar dari kelompok ini. Kemudian ada asas kesukarela. Jadi semua yang mengikuti konseling kelompok ini merasa sukarela dalam menyampaikan masalahnya yang ingin diselesaikan tanpa ada paksaan. Bagaimana? Apakah semua paham? Paham, Bapak? Alhamdulillah. Paham, Bapak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai konseling kelompok ini, kita menentukan waktu dulu ya. 15 menit apakah cukup? Cukup, Cukup. Pak. Insya Allah cukup, Pak. Nah, alhamdulillah. Sebelum kita memulai konseling kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa bersama-sama. Bapak selaku ketua kelompok ingin memimpin doa untuk anak-anak Bapak sekalian. Jadi sebelum memulai konseling kelompok ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, baik. Berdoa selesai. Ya, Bapak ulangi lagi. Apakah semua sudah siap untuk melaksanakan konseling kelompok ini? Siap, Pak. Insya Allah siap, Pak. Ya. Karena Bapak ada yang masih kurang kenal di kelompok ini, Bapak minta satu persatu untuk memperkenalkan diri dan asal daerah. Mungkin dari Saudari Ica bisa dimulai. Perkenalkan, nama Ulun Kalisa Azizah, bisa dipanggil Ica, asal Tanjung. Oh iya, asal Tanjung. Kemudian mungkin dari Anissa. Perkenalkan, nama ulun Anissa Mardatila, biasa dipanggil Marda, asal ulun dari Gambut. Oh iya, dari Gambut ya. Kemudian ada Hafizatunisa mungkin. Kenalkan, nama ulun Hafizatunisa, biasa dipanggil Tija, asal ulun dari Barabai. Oh, dari Brabai ya ya. Yang terakhir ini ada Saudari Lili. Nama ulun Lili Ramawati, asal ulun dari Kaltim. Oh, dari Kaltim. Berarti Saudari Lili yang paling jauh ya sekolahnya ya. Iya, Pak. Jadi karena kita bertemu secara daring, semoga semuanya dapat melaksanakannya dengan lancar. Amin. Baik. Yang pertama di sini akan Bapak tanyakan mengenai masalah yang ingin kita bahas dalam konseling kelompok ini. Mungkin dari Saudari Lili sendiri memiliki masalah apa nih? Kalau ulun sulit manajemen waktu, Pak, antara jam bermain dan jam belajar. Ya ya ya. Dari Saudari Anissa. Kalau ulun, akhir-akhir ini malas dari belajar karena terlalu sering nonton drama Korea, Pak. Oh, drama Korea ya ya. Dari Hafizatunisa. Kalau ulun saat ini permasalahan kurang fokus untuk belajar online, Pak. Oh iya iya. Terakhir nih dari Halisa nih. Masalah di lingkungan ulun, Pak, di lingkungan tempat tinggal. Seperti tetangga-tetangga seperti itu ya? Pak. Oh iya iya. Dari keempat masalah yang telah kita terima nih, Bapak mau minta saran dong. Kira-kira mau masalah yang mana dulu nih? Mau yang dibahas nih? Kalisa Ajija, Pak. Kalisa, Pak. Karena Iya, mungkin ya mungkin karena sangat berbeda ya kasusnya karena teman-teman banyak dari pembelajaran dan Halisa sendiri di lingkungan sekitar tempat tinggalnya sangat menarik untuk kita bahas di konseling kelompok pagi hari ini. Nah, baik Bapak minta kepada Saudari Halisa untuk menceritakan kronologi atau lebih tepatnya seperti apa permasalahannya. Kan ulun di lingkungan tempat saya kan ulun bisi tetangga lah. Nah, tetangga ulun tuh acuh kayak itu napa seorang-seorang kayak itu di lingkungan kita tuh misalnya ada sesuatu tuh biasa aja pang pai kada kada ada menyapa
Pokoknya kayak hidup sendiri-sendiri pang Pak di tempat tinggal Lumpuh. Iya, iya, iya. Sangat menarik untuk kita bahas. Ya, mungkin Bapak ingin meminta tanggapan dari teman-teman yang lain. Silakan untuk mengangkat tangannya. Siapa dulu nih yang mau menanggapi tentang permasalahan Ica nih? Apakah Saudari Anissa? Tadi permasalahan Ica di sekitar di tempat tinggalnya ada tetangga kayak itu kayak yang acuh tak acuh kayak itu tadi. Iya, seperti itu Nah, kurang lebih Anissa. Berarti dia kurang kurang bersosialisasi nih. Iya, iya, iya. Kalau menurut Ulun sih kita kita coba untuk mendekati lah, mengajak dia mungkin bicara, mungkin dia kurang terbuka terhadap orang lain karena mungkin dia malu. Nah, coba kita ajak untuk berteman lah dulu, dekati dia kayak itu nah. Oh, iya, iya. Apakah ada tanggapan untuk pendapat dari Anissa tadi? Mungkin dari Hafizatul Nisa? Kalau ulun setuju Pak dengan Anissa, kita berpikiran positif dulu, mungkin ada alasan kenapa tetangga tersebut jadi acuh tak acuh, jadi kita ada baiknya untuk kita bersikap baik dulu kepada tetangga tersebut. Oh, iya. Bapak minta tanggapan yang terakhir dari Saudari Lili. Kalau menurut saya lebih baiknya itu kayak dibawa untuk kayak acara makan-makan kak, untuk apa ya, silaturahmi gitu loh. Jadi kayak ada apa, hubungannya gitu loh Pak. Jadi kayak supaya memperukunkan tetangga. Ya, ya. Terima kasih untuk saran teman-teman. Bapak ingin tanya nih untuk Saudari Ica, sudah berapa lama kejadian seperti ini berlangsung? sebulan mungkin Pak. Oh, sudah mau 9 lebih. Itu sama sekali jarang untuk menegur sapa seperti itu ya? Ya Pak. Oke, oke. Bapak menambahkan dari teman-teman yang lain, menurut Bapak kurang lebih dari teman-teman Halisa yang tadi, akan lebih baik Ica ini atau Halisa untuk lebih memulai interaksi duluan, untuk tidak malu-malu untuk memulai interaksi duluan kepada tetangga yang kiri, yang kanan, maupun depan ataupun belakang. Jadi, mungkin karena Ica baru sebulan lebih nih menempati di daerah tersebut, Ica belum mengetahui bagaimana orang-orang di situ berinteraksi. Mungkin hanya pikiran Ica saja orang-orang situ acuh tak acuh, padahal mungkin orang-orang di sekitar Ica ini orangnya baik, ramah, cuman karena Ica belum berani untuk memulai pembicaraan lebih dulu, maka pikiran Ica, tetangga Ica merupakan orang yang acuh, acuh tak acuh. Jadi saran Bapak, Ica untuk berani untuk memulai pembicaraan tersebut. Mungkin dengan Ica setelah keluar rumah, ada tetangga di sebelah menegur sapa, mungkin mari Pak, mari Bu. Nah, itu adalah kata awal sebagai pengenalan. Jadi Ica tidak lagi berpikiran bahwa mengetahui bahwa tetangga Ica itu sebenarnya ramah apa enggak sih. Nah, seperti itu Ica. Kemudian Bapak ada sedikit riwayat yang mungkin dapat menjadi tambahan ilmu untuk Ica agar lebih maksud Bapak lebih ramah itu mungkin karena Ica baru jadi harus lebih ramah kepada tetangga Ica. Dari Ibnu Syihab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Nah, jadi Ica sangat penting untuk menyambung tali silaturahmi di tempat tinggal Ica sendiri. Bagaimana Ica? Tinggi Pak. Makasih saran dan pendapat Pian. Jadi Ica mau nggak nih merubah
pendapat Ica karena Ica belum mencoba nih. Jadi Bapak ingin Ica merubah pendapat Ica mengenai tetangga Ica yang acuh tak acuh dengan mencoba menegur sapa terlebih dahulu. Bagaimana Saudari Ica? Karena mungkin besok akan ulun coba untuk memulai pembicaraan, mulai menyapa tetangga. Oh, bisa jadi misalnya ada makanan lebih, ulun bisa memberi ke tetangga-tetangga yang lain. Nah, sangat bagus tuh yang Ica inginkan. Karena kita mengetahui semua memutus tali silaturahmi itu sangatlah tidak baik di agama kita. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sepakat dengan pendapat Bapak? Halo, teman-teman yang lain, apakah masih bergabung? Hadir, Pak. Oh iya, ya. Terima kasih karena telah melaksanakan konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Ica yang telah menyampaikan masalahnya yang dapat kita selesaikan bersama. Jadi sebelum Bapak menutup konseling kelompok kita pada pagi hari ini, Bapak mohon maaf untuk teman-teman yang lain yang masalahnya belum dapat kita bahas bersama-sama. Apakah pekan depan kita bisa melakukan konseling kelompok lagi untuk teman-teman yang lain? Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum Bapak menutup konseling kelompok kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa. Baik, Bapak akan pimpin doa ini. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang telah berpartisipasi dalam konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda sudah tuntas lah untuk konseling kelompok oleh Bapak Ahmad Shihab. Nah, selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Falisa. Lili ada? Hadir. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Ibu. Nah, Ibu ingin mengucapkan terima kasih dulu lah karena Bu Hanpian sudah bersedia hadir untuk mengikuti konseling kelompok kita pada hari ini. Walaupun kita kada bisa tetap muka secara nyata, tapi kita bertemu dengan Meet ya. Kada apa-apa loh. Tidak apa-apa, Bu. Aman, Kita Ibu. mulai kegiatan hari. Alangkah baiknya kita berdoa dulu lah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sebelum kita masuk pada konseling kelompok hari ini, Ibu bertakun dulu sama Bu Hanpian. Bu Hanpian tuh tahulah konseling kelompok tuh apa, atau di sini sudah ada yang pernah melakukan konseling kelompok? Belum, Ibu. Belum, Belum, Ibu. Ibu jelaskanlah konseling kelompok itu apa dulu. Konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada individu dalam setting kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dipimpin oleh konselor sebagai fasilitator. Nah, adapun tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk melaksanakan konseling kelompok dengan membahas satu topik permasalahan agar supaya kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Paham Bu Hantian sampai sini? Paham, Bu. Alhamdulillah dalam konseling kelompok Ibu. tuh ada Ibu jelaskanlah ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan tuh pokoknya nih misalnya salah satu dari Bu Hantian tuh berkisah karena pokoknya kita di dalam kelompok ini nih harus menjaga rahasia buhan kita semua lah. Pokoknya jangan sampai
tersebar kemana-mana. Itu maksud dari asas kerahasiaan. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Misalnya, Bu Hanpian dipilih salah satu dari Bu Hanpian dipilih kisahnya untuk Bu Hanpian harus secara terbuka mengisahkan dan jangan sampai ada yang ditutup-tutupi supaya kita mendapat menyelesaikan masalah yang sedang Bu Hanpian hadapi. Yang ketiga, asas sukarela. Nah, Bu Hanpian mengikuti konseling kelompok hari ini nih sukarela kada? Sukarela, Bu. Rela, Bu. Itu maksud dari asas kesukarelaan lah. Yang keempat atau yang terakhir asas kekinian. Nah, maksud dari asas kekinian kayak ini adalah Bu Hanpian tuh masalah yang Bu Hanpian kisahkan lawan kita semua dalam kelompok ini nih harus masalah yang sedang terjadi yang terjadi akhir-akhir ini. Jangan masalah yang sudah lampau banget lah. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Ibu. Suaranya Kalisa. Oke, setelah Ibu jelaskan tadi pengertian, tujuan, dan asas konseling kelompok tadi, kita tentukan waktunya dulu lah. 10-15 menit cukup kada? Cukup, Ibu. Insya Allah cukup, Bu. Cukup, Ibu. Sebelum dulu, perkenalan mulai yang laki-laki nih dulu. Siapa namanya? Perkenalkan, nama ulun Ahmad Syihab Badi dari Tanah Bumbu, Ibu. Tapi ulun mohon maaf terlebih dahulu karena jaringan, Ibu. Oke, kalau Bapak. Yang selanjutnya, yang ceweknya siapa yang mau? Saya, Bu. Nama saya Lili Ramawati, asal dari Kalimantan Timur, Bu. Bagus, selanjutnya. Ulun, Bu. Perkenalkan, nama ulun Anissa Mardatilah, asal ulun dari Gambut. Oke, yang terakhir siapa? Perkenalkan, nama ulun Hafijatun Nisa, asal ulun dari Barabai. Sebelumnya nih, jaringan Bu Hanpian baik aja loh. Selain Sihab yang cowoknya nih. Insya Allah baik, Bu. Insya Allah. Halo, Siap, Bu. Ibu boleh minta Bu Hanpian supaya on cam? Nah, Bijatun, bisa. Sudah lah. Ini adalah mukanya timbul konten. Sudah. Ada. Ulun mohon izin, Ibu, karena jaringan jadi tidak bisa on cam, Ibu. Yang asalkan mendengarkan jalah. Oke, setelah nih, makasih lah. Apa siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Nah, siapa di sini yang hendak mengemukakan masalahnya dulu nih? Sebelum Ibu tunjuk, nah. Atau Bu Hanpian dulu hendak mengisahkan siapa yang hendak berdulu dikisahkan? Lili, Pijatun, Anissa, Sihab, siapa yang hendak berdulu? Ulun, Secara Bu. singkat dan padat. Oke, silahkan. Ulun tuh nah, Bu, stres, Bu, stres karena karena kawan-kawan ulun kayak keramaian kayak itu nah, Bu. Ulun tuh kada bisa keramaian. Bagus. Selanjutnya siapa lagi? Ulun, Bu. Nah, akhir-akhir ini tuh, Bu, ulun kurangnya motivasi dalam belajar, Bu. Oke. Selanjutnya Pijatun. Kalau ulun akhir-akhir ini kesulitan fokus dalam belajar, Bu. Selanjutnya Sihab. Izin, Ibu, untuk untuk ulun sendiri lebih mengerjakan hobi daripada mengerjakan tugas, Bu.
Nah, setelah mendengar masalah kawan Bu Hantian tadi, Bu Hantian nih anak memilih masalah siapa nih yang hendak kita bahas dulu, yang paling urgensi banget. Masalah Lili, Bu. Mungkin masalah Lili, Bu. Nah, Lili, masalahnya kita angkat kata Papa lo, setuju kah? Setuju, Bu. Setuju juga lo, berarti. Tinggi, Bu. Jadi topik permasalahan yang akan kita bahas pada konseling kelompok hari ini adalah masalah Lili, yaitu stres. Nah, silakan Lili ceritakan lebih detail permasalahannya tuh apa. Habis itu untuk teman-teman yang lain silahkan dengarkan, fokus. Misalnya menurut Bu Hantian itu penting, gak apa-apa dicatat, boleh. Oke, silahkan Lili ceritakan. Jadi kayak ini Bu, Ulun tuh stres karena keramaian. Nah, kawan-kawan Ulun nih kayak eh, kayak tertawaan kayak gitu, Bu Ai. Jadi Ulun tuh kayak bisa kayak Bu mengurangi konsentrasi Ulun karena juga lo faktor di rumah juga Ulun tuh sering ditinggal kayak nah lawan orang tua Ulun kan begawi. Jadi kayak patuh di rumah, patuh behinip ja kayak nah Bu. Jadi kayak kada ketujuh tuh keramaian Bu Ai. Oke, jadi masalah Lili gara-gara Lili tuh kadang ketujuh keramaian. Gara-gara faktor di rumah, gara-gara faktor di rumah Lili sering ditinggalkan seorangan. Iya. Bu, Nah, sebelum Ibu berikan solusinya, Bu Hanpian nih, Anissa, Hapijatun, dan Sihab tuh ada pendapat atau saran segan Lili dulu? Ada Anissa, Hapijatun, Sihab? Ada, Bu. Sihab. Silakan kemuka pendapat Sihab. Oh, dari ulun pribadi, Bu, karena Lili ini mudah stres, mungkin Lili harus mencari inisiatif di mana Lili bisa mendapatkan sedikit waktu agar stres itu tidak timbul, Bu. Habis itu Anissa, Hapijatun, ada saran dan pendapat segan Lili? Kalau menurut Ulun mungkin Lili bisa mengurangi kegiatannya di luar supaya tidak terlalu tambah stres, Bu. Kalau dari ulun, Bu, coba melakukan mencari hiburan kayak itu nah, supaya tidak terlalu stres lah, Bu. Kalau ulun gitu sih, Bu. Nah, selanjutnya Ibu lah. Lili tuh merasa stres gara-gara kekawanan Lili terlalu abot loh. Gara-gara Lili terbiasa di rumah tuh senyap, tenang, damai kayak tuh loh. Nah, iya menurut Ibu, Lili kan kita kan di lingkungan ini kan bisa loh kita hidup sendiri. Kita harus hidup kan kita hidup berdampingan. Kita kan bisa memaksakan orang lain tuh supaya diam. Kan soalnya waktunya tuh pas itu tuh timingnya kan lagi timing orang istirahat otomatis orang tuh lagi bermain-main. Jadi pendiam, jadi antisosial. Lili harus bersosialisasi dengan kawan Lili yang lain. Walaupun di rumah Lili seorangan. Nah, kayak dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, boleh jadi kamu membenci sesuatu baik untukmu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik untukmu. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, maksudnya di sini nih, Lili tuh benci keramaian. Lili tuh benci mama abah Lili tuh sibuk begawi. Gara-gara mama abah Lili sibuk begawi, Lili jadi Lili jadi antisosial kayak itu. Nah, kita harus lihat dulu mama abah Lili tuh begawi dengan siapa. Segan Lili loh, saga masa depan Lili. Nah,
misalnya Lili merasa kesepian, supaya Lili ada merasa antisosial lagi, Lili dapat bakawanan Lili. Misalnya Lili dibawahi bakawanan non kakawanan. Lili harus misalnya dibawahi bakawanan, harus bakawanan, jangan menolak sinis tuh langsung menolak sinis. Pokoknya harus berkawanan lah. Misalnya Lili kan salah satu dampak kita berkawanan atau banyak kawan, kita dapat menghilangkan stres yang sedang kita alami. Paham Lili sampai sini? Paham, Ibu. Nah, bagus sekali Bu. Makasih banyaklah Bu Hantian yang lain sudah memberikan saran, pendapat atas masalah Lili tadi. Ibu lihat Bu Hantian nih sudah jenuh nah mengikuti konseling kelompok nih. Kita permainan dulu lah. Aku nggak ada. Nggih, Bu. Mau, Bu. Permainannya dengar Ibu lah. Cluenya tuh berpikir sebelum menjawab. Ngati. Cluenya berpikir sebelum menjawab. Pertanyaannya, hewan apa yang disebut mamalia? Hewan yang Kucing. menyusui, Bu. Hewan yang menyusui. Hewan mamalia itu apa saja, Ibu? Paus. Kucing, mamalia, Bu. Kucing. Ibu Padahi Bu. berpikir sebelum menjawab. Lalu apa saja hewan mamalia? Kucing. Kadang bisanya nih. Coba konsentrasi. Berpikir sebelum menjawab. Ini ada yang tahunya kah? Atau Ibu jawabkan aja nah? Gong, Bu, gong. Gombo. Ini sudah Ibu Padahi berpikir sebelum menjawab. Jadi Bu Hantianto harus berpikir, mamalia tuh paus Bu, nah kayak itu kucing Bu, kayak itu. Paham? Paham, Bu. Paham, Ya, Bu. paham. Kita pertanyaan terakhir nah, ayo Ja. Cluenya nih, dengarilah cluenya. Bu Hantianto harus konsentrasi coba. Bumi itu bulat. Ngati, bumi itu bulat. Pertanyaannya, 3 ditambah 369. Pertanyaannya, 3 ditambah 689. 3 ditambah 689. Sama dengan, ingati, cluenya bumi itu bulat. Ayo, siapa bisa menjawab? Tiga. Ulun kada 3. bisa, Bu. Kok Satu. bingung? Gong Pilih na, Bu. siap, Kada ada yang Bu ai. itu 4. Kan cluenya tadi bumi itu bulat. Yang Ibu takuni tuh bumi, kan cluenya tadi bumi itu bulat loh. Pertanyaan tuh bukan tentang hasil penjumlahannya tadi, melainkan Ibu Hantianto harus memerhatikan lingkaran yang ada di angka tadi. Sedangkan di angka 3 kan tidak ada. Kan 3 ditambah 689. Di angka 6 ada 1 lingkaran. Di angka 8 ada 2 lingkaran, kan 3 sudah. Dan di angka 9 ada 1. Jadi jumlahnya 4. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Udah semangat nih pokoknya sudah. Setelah mendengarkan dari awal dari pendapat kawan tadi, kayak apa nih kesimpulan dari Lili tentang masalah Lili tadi? Kesimpulan dari masalah ulun tadi, Bu ai, ulun tuh lebih bisa berbaur lagi kepada kawan-kawan. Terus itu misalnya di bawah berkawanan, nah itu kan ada waktu nih. Nah, di situ ulun memanfaatkan waktu ulun untuk berkawanan. Jadi kayak kada memikirkan ke masalah itu aja. Jadi kada stres kayak itu nah, Bu. Terus itu juga ulunnya harus bisa kayak pembawaan diri ulun nah Bu ke lingkungan tuh
harus bisa lebih aktif lagi kayak itu nah kada pasif kayak itu Bu. Makasih. Nah, berhubung waktu kita terbatas, sebelumnya nih Ibu hendak itu dulu. Ada yang bertakun kah dulu tentang masalah ini? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ibu hendak mendengar kesannya setelah mengikuti konseling kelompok ini dari Anissa, Pijatun, Sihab, dan Lili. Dari Lili dulu deh, yang masalahnya kita angkat. Alhamdulillah Bu Ai ulun tuh dapat cara kayak itu nah mengatasi bagaimana supaya ulun ini kada stres terus tuh bisa bersosialisasi juga kepada orang-orang jadi kayak dapat tips kayak itu nah Bu. Terima kasih. Selanjutnya, Pijatun, Anissa, Sihab, boleh berikan kesannya atas konseling kita hari ini? Siapa dulu? Ulun, Bu. Kalau dari ulun sih, yang pengen katakan tadi loh, pada dasarnya manusia itu harus bersosialisasi. Nah, itu tuh untuk saling silaturahmi lah. Karena kan pada dasarnya silaturahmi itu memanjangkan umur. Jadi bagus banget kayak itu. Bagus, Pijatun. Kesan yang ulun ambil tuh kita kada bisa memandang segala hal tuh kalau menurut kita buruk belum tentu buruk untuk kita, terus yang menurut kita baik belum tentu juga baik untuk kita, Bu. Yang terakhir, Sihab, masih ada di dalam sini? Masih dong, Bu. Kesannya? Yang ulun dapat, Bu, berarti kita jangan mudah berpikir bahwa kita yang telah merasa paling keadaan buruk, Bu, karena masih ada di luar sana yang memiliki masalah yang lebih berat daripada kita sendiri, Bu. Jadi jangan merasa putus asa. Terima kasih semuanya lah, makasih kesan Pian. Habis tuh Ibu tuh senang banyak Pian aktif konseling kelompok hari ini nih. Nah, kita anui minggu depan kita bahas permasalahan yang lain lagi lah, setuju? Setuju, Bu. Setuju. Jadi alangkah baiknya kita berdoa dulu lah. Ibu pimpin doa lah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih lah terima kasih Bu Hempian sudah berhadir untuk konseling kelompok hari ini. Oke, Ibu tutup dulu lah. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kita langsung aja lah lanjut. Berikutnya Ibu Hafizatun Nisa dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah bisa berhadir ya mengikuti kegiatan konseling kelompok kita secara online di sini. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai kegiatan hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya di sini sudah ada atau pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum, Ibu. Nah, kalau begitu, Ibu jelaskan dulu ya sedikit tentang konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok ini adalah proses pemberian bantuan untuk pemecahan suatu masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi, di sini Ibu akan berperan sebagai ketua kelompok dari kegiatan konseling kelompok hari ini. Nanti Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk masing-masingnya menyampaikan permasalahan yang dialami. Kemudian setelahnya kita akan mensepakati untuk menyelesaikan permasalahan yang kita anggap cukup berat dan harus segera diatasi. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Nah, ada tambahan juga sedikit lah. Jadi dalam konseling kelompok ini kita juga harus menerapkan beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana semua anggota itu sepakat untuk tidak menyebarkan permasalahan-permasalahan yang diceritakan dalam proses konseling kelompok kita hari ini kepada orang lain.
Yang kedua itu asas keterbukaan, di mana setiap anggota terbuka untuk menyampaikan permasalahan-permasalahannya. Nah, yang ketiga itu asas kesukarelaan, di mana semua anggota di sini mengikuti kegiatan konseling kelompok dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini kita sepakati dulu terlebih dahulu waktunya. Kira-kira 10-15 menit apakah cukup untuk melakukan konseling hari ini? Insya Allah Cukup, cukup Ibu. Nah, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya, dimulai dari Ibu. Nama Ibu Hafizatun Nisa, asal dari Berabek. Nah, sekarang dimulai dari Sihab, bisa sebut nama, asal, dan hobi. Iya. Nama Muhammad Syihab-Badi, asal dari Tanah Bumbu, hobi bermain bola Ibu. Baik, terus Anissa Mardatilah. Perkenalkan, ulun Anissa Mardatilah, asal ulun dari Gambut, hobi ulun baca novel. Selanjutnya Kalisa Ajijah. perkenalkan nama ulun Kalisa Aziza, hobi mendengarkan musik. Ya, yang terakhir Lili. Ada Lili? Ada Bu, nama ulun Lili Rahmawati, asal dari Kalimantan Timur Bu. Oke, jadi di sini Ibu persilahkan untuk masing-masingnya dahulu untuk menceritakan permasalahannya secara singkat, baru kita sepakati masalah siapa yang akan kita bahas. Bisa dimulai dari Sihab terlebih dahulu untuk menyampaikan permasalahannya. Izin Ibu, permasalahan ulun lebih banyak ke malas belajar Bu, karena lebih memilih bermain sepak bola Bu, karena terlalu hobi Bu. Malas ya. Terus ke Kalisa Ajijah. Masalah ulun kada bisa, ulun terlalu boros Bu. Boros. Selanjutnya Anissa bisa sampaikan permasalahannya. Kalau ulun tuh sulit Bu untuk memanajemen keuangan. Sulit manajemen. Yang terakhir Lili bisa sampaikan permasalahannya. Tes Lili ada. Ini izin HP-nya habis baterai. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita sepakati terlebih dahulu kira-kira masalah siapa yang akan kita atasi hari ini. Menurut ulun masalah Anissa Pang Bu. Baik. Di sini Anissa setuju. Apakah setuju untuk masalahnya kita bahas pada hari ini? Setuju Ibu. Nah, di sini kita sudah mensepakati bahwa permasalahan Anissa yang akan kita bahas. Jadi Anissa bisa ceritakan lebih rinci permasalahan apa yang Anissa alami saat ini. Inggih Bu. Nah jadi loh akhir-akhir ini tuh Bu, tapi ini tuh berawal dari kebiasaan ulun Bu yang suka belanja online. Nah ulun tuh Bu yang udah benar tertarik membeli barang-barang di online shop. Padahal lo ketika barang tuh nah sudah ulun beli lo, nah terus itu tuh ulun tuh merasa barang tuh tidak terlalu membutuhkannya Bu ay, ulun tuh kada terlalu membutuhkannya. Nah dan lo hal tersebut itu tuh beberapa kali tuh ulun alami. Kadang tuh lah ulun berpikir nih lebih baik lo ulun tuh menyimpan uangnya aja nah itu untuk keperluan membeli buku atau untuk keperluan lain misalnya membeli kota. Tapi juga terkadang lo untuk hilap dan kembali untuk membeli barang di online shop yang sebenarnya itu tuh tidak terlalu dibutuhkan. Ulun tuh bingung bagaimana cara mengatasi kebiasaan ulun tersebut tuh Bu. Baik, di sini Anissa sudah menyampaikan atau menceritakan permasalahannya. Nah, Ibu minta di sini tanggapan ataupun kira-kira ada yang bisa memberi solusi dari anggota yang lain terhadap permasalahan yang Anissa ceritakan tadi.
Mungkin dimulai dari Kalisa dulu, ada pendapat atau saran atau solusi? Menurut Menurut Ulun, mungkin Anissa bisa misalnya bisa supaya kada tapi melihati kayak Shopee, kayak Tokped macam-macam supaya jangan memanjakan matanya. Habis itu misalnya ada duit lebih, langkah baiknya disimpan aja. Kan kada tahu loh kita mungkin pas ada saatnya nanti apa tuh Anissa ingin membeli sesuatu yang lebih penting daripada sesuatu yang Anissa beli saat ini kayak itu. Iya, bagus. Terus, kalau siap ada pendapat atau kira-kira saran atau solusi untuk Anissa? Izin Bu, kalau dari Ulun kurang lebih seperti saudari Ica tadi, agar Anissa tadi untuk lebih memanage uangnya karena kadang-kadang ada kebutuhan yang segera untuk dilaksanakan atau dibeli dibanding dengan hal-hal yang tidak perlu tadi Bu. Nah, kalau dari Ibu sendiri ya, untuk masuk Anissa ada baiknya kalau Anissa itu lebih mempertimbangkan dulu jika ingin membeli sesuatu apakah itu berguna atau tidak, sehingga barang yang ingin Anissa beli itu dapat berguna dengan baik. Nah, kan ini sudah ada beberapa masukan ataupun pendapat dari teman yang sudah diberikan untuk Anissa. Apakah Anissa sudah mendapat gambaran apa yang akan Anissa lakukan ke depannya? Inti Bu, sudah. Jadi, apa rencana Anissa ke depannya? Jadi lo rencana kedepannya tuh Ulun tuh harus mempertimbangkan terlebih dahulu nih untuk membeli barang apapun itu tuh bergunakah ada gasan Ulun kedepannya. Terus kan lo lebih baik kayak itu nah uangnya itu juga ditabung kalau ada karena keperluan yang terdesak. Nah kayak itu Bu. Iya, benar Anissa. Nah, saya juga masukkan sesuai dengan surah Al-Isra 27, yang mana artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi, ada baiknya kita semua, tidak hanya Anissa ya, tapi untuk semua anggotanya untuk tidak boros dalam membelanjakan uangnya. Jadi kita harus bijak-bijak dalam mempergunakan uang kita. Jadi jika kita ingin membeli sesuatu itu kita pikirkan apakah itu berguna atau tidak untuk kebutuhan kita. Nah, karena di sini masalah Anissa menceritakan bagaimana kesan Anissa setelah melakukan konseling kelompok hari ini. Alhamdulillah Bu, Ulun telah mendapat solusi dari permasalahan Ulun. Untuk kedepannya lebih bisa lagi manajemen keuangan Bu, untuk tidak boros lagi, untuk lebih mempertimbangkan membeli sesuatu barang, apakah itu berguna ataupun tidak. Baik, kira-kira kita cukupkan sampai hari di sini pertemuan kita hari ini. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah-masalah dari anggota yang lainnya. Nah, untuk menutup pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, untuk mengakhiri, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, ternyata untuk melaksanakan konseling kelompok lah, kalau sebelumnya ada mata kuliah bimbingan kelompok, nah sekaligus juga pembahasan tentang konseling kelompok lah. Mungkin boleh jadi ketika kita hanya membaca, berdiskusi, pahamnya, taunya, nah seperti itu. Namun ketika sudah praktik, nah ini akhirnya kan akan semakin membekas lah, dan ternyata mudah lah untuk dilaksanakan sebenarnya konseling kelompok ini, bahkan seru sebenarnya, seru dan lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang sifatnya itu sama. Nah, misalnya ketika memberikan non-testing, nantilah PPL 2, misalnya AKPD instrumennya. Nah, ternyata banyak permasalahan tentang pribadi, misalnya tentang minder. Nah,
Akhirnya beberapa orang yang sudah kita list hasilnya misalnya adalah 7 orang, nah kita bisa tawarkan. Nah, kita tawarkan mereka untuk mengikuti konseling kelompok. Nah, itu. Jadi akhirnya kan bisa satu topik langsung bisa diselesaikan. Atau yang misalnya beberapa orang, akhirnya kita tanya satu-satu, kemudian disepakati mana yang lebih urgent atau mana yang lebih dahulu untuk diselesaikan. Nah, tinggal memperbanyak referensi atau pemahaman pendekatan konselingnya aja lagi lah. Alhamdulillah, Ibu apresiasi lah untuk kelompok PPL kelompok berapa kita nah. Intinya 90-an, Bu. oh 90 berapa? 97. 97. 97 mantap nah PPL-nya. Prakteknya bangga Ibu. Ya alhamdulillah terakhir, nah marilah kita akhiri pertemuan hari ini bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.